Okay, Assalamualaikum Pak Baban, iaitu Direktur Top Global Saya Berhad ya. Jadi buat masa sekarang kami daripada pelajar program Sedana Muda pengurusan pelancungan sedang menjalankan satu kajian bagi subjek Hospitality Financial Accounting, iaitu Management Analysis. Jadi Management Analysis, tujuan temu bual ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengurusan perniagaan di ayam gepuk Top Global. Jadi kami mengharapkan kerjasama untuk daripada Direktur Pak Baban sendiri. Baik, pertanyaan saya pertama adalah latar belakang perniagaan. Apakah nama penuh perniagaan Top Global ini? Okey, untuk ayam gepuk Top Global ini, untuk brandnya ayam gepuk Top Global, untuk company-nya ataupun SSM di bawah Top Global Food and Beverages dan Okay. Okey, pertanyaan yang kedua, boleh tak terangkan jenis perniagaan ini dalam bidang apa? Okey, untuk ayam gepuk Top Global ini berada dalam industri food and beverages ataupun F&B, yang mana fokus kepada restoran chain ataupun kepada jaringan restoran, khususnya untuk makanan-makanan Nusantara. Seperti itu. Baik, pertanyaan seterusnya, di manakah lokasi utama perniagaan ini dijalankan? Okey, kalau untuk lokasi utama untuk HQ sendiri memang ada dekat area Gombak lah. Begitupun dulu ketika cawangan kita yang pertama memang dekat area Gombak. Kalaupun sekarang, alhamdulillah kami sudah berada di Serata Malaysia, dari hujung selatan sampai hujung utara, insyaAllah ada. Apa boleh saya tahu berapa cawangan buat untuk Top Global sekarang? Untuk sekarang, alhamdulillah kami sudah ada kurang lebih 37 cawangan yang tersebar di area Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Kedah dan juga Johor dan juga Ipoh. So yang belum ada ni setakat ni 3 negeri saja, 4 negeri, Sabah, Sarawak, lepas tu Pahang, Terengganu dengan Kelantan ni dulu. InsyaAllah sesuai. Okey, jenis perniagaan ni dia franchise ke, milikan tunggal ke? Okey, untuk jenis perniagaan ini sendiri, karena di Malaysia ini ada akta berkenaan dengan franchise ya. Jadi ada akta franchise yang mana masa itu memang kita tak boleh untuk membuka franchise dulu. So untuk di early phase ataupun di fasa awal dulu, kita untuk mengembangkan bisnis ini menggunakan skema ataupun skema investing dan juga lisensi. Tapi dalam 2 tahun terakhir kami more to fokus kepada maksudnya compounding profit, maksudnya kita buka sendiri. So cawangan-cawangan yang kami buka memang totally hampir kebanyakan dan majority under our management itu sendiri. Seperti itu. Berapakah jumlah modal, kalau boleh kita tahu, permulaan yang digunakan untuk permulaan perniagaan Top Global? Okey, kalau Anggaran. Macam kalau ikutkan, maksudnya modal ni modal ketika kami bermula ya. Karena kami bermula dulu itu memang order by WhatsApp. Jadi kita belum ada premis kedai, belum ada premis apa dan lain sebagainya. So kami ikutkan dulu modal kita kurang lebih dalam 2-3 ribuan. Sampai di satu titik kita untuk ambil sebuah risiko, ambil sebuah keputusan untuk kita menyewa satu premis kedai. Untuk premis pertama, untuk cawangan pertama yang dalam bentuk premis kedai itu kurang lebih dalam 50k. 50k seperti itu kurang lebih. Jadi yang kat maksudnya Greenwood. sebelum Greenwood by WhatsApp dulu. Sebelum di Greenwood kita tuh justru buka dekat UAE, dekat kantin. Sebelum kantin kita jual by WhatsApp. So melalui broadcast WhatsApp, kita masuk ke grup WhatsApp. Memang kita dulu di awal memang menargetkan student UAE, karena kita rasa macam yang paling senang nak menjangkau dia orang, macam nak sampai kepada dia orang itu lagi senang. Okey. Lepas tu, apakah aktiviti utama yang dijalankan dalam perniagaan ini? Contoh dia macam
ada buat catering ke jual. Kalau aktiviti utama sendiri memang kita dalam perniagaan ini memang restoran. Maksudnya kita direct selling dengan customer seperti itu. Meskipun kehadapan nanti insya Allah kita pun ada planning memang untuk membuat satu catering macam beberapa hari, beberapa bulan, minggu lepas lah pas raya itu ada beberapa yang memang meminta untuk open house, untuk global dan sebagainya. Saya rasa saya ada nampak dekat TikTok. Yang kalau yang itu memang kita buat open house untuk global sendiri. Okay. Masih Abi. contoh. Apa yang menjadikan ayam gepuk Top Global ini istimewa atau berbeza daripada perniagaan yang lain? Pertama mungkin secara makanan dia, secara makanan dia yang membezakan antara ayam gepuk Top Global ataupun ayam gepuk yang memang antara kombinasi kombinasi daripada ayam yang disalut ataupun yang diperap menggunakan rempah, yang mana rempah itu memang traditionally, kemudian ditambah dengan sambal, yang mana sambal dengan ada campuran daripada kacang gajus, itu yang menjadikan saya rasa ini makanan yang more spesial berbanding dengan macam ayam penyet. Ayam penyet itu ordinary, terlalu biasa, sambal belacan atau sambal dan sebagainya. So yang membedakan ayam gepuk dengan ayam-ayam yang lain ya justru di sambal dan juga rempah yang ada dalam rasa ayam itu sendiri. Kalau yang macam lebih istimewa daripada kedai lain macam mana? Brand lain. Brand lain. Kalau ayam gepuk Top Global itu sendiri, kalau misalkan kita semua tengok, first kami betul-betul memang customer focus. Maksudnya macam mana kita betul-betul customer focus, not only kita memikirkan keuntungan semata, tapi memang kita betul-betul fokus dengan customer, yang mana kalau kita semua tengok, kita senantiasa melakukan upgrade dan peningkatan dari sisi kualiti makanan yang senantiasa kita kontrol. Kemudian dari sisi pelayanan tentu kita betul-betul concern juga untuk memperhatikan attire-nya, tim dekat cawangan macam mana, penampilan dia orang macam mana, pelayanan dia orang macam mana, keramahan dia orang macam mana. Termasuklah yang kami betul-betul perhatikan adalah memang keselesaan tempat untuk customer makan. Nah, kalau yang latest konsep ataupun latest kedai yang kita ada, semua memang mesti ada upgrade. Maksudnya meskipun ayam gepuk ni makanan nak dikatakan makanan asal mulanya memang daripada tepi jalan, tapi kita coba upgrade ke to next level sehingga kan kita bisa bersaing dengan brand-brand besar lainnya. Seperti itu. Aset. Apakah jenis aset yang dimiliki dekat Top Global? Contoh dia peralatan dapur. Beragam lah. Kalau aset tu memang aset tu yang peralatan dapur tu dah pasti kalau tak ada peralatan dapur macam mana nak masak. Aset itu diantaranya peralatan dapur, lepas tu termasuk di central kitchen, mesin-mesin macam mesin potong ayam, lepas tu ada vacuum, lepas tu ada mesin-mesin macam blast freezer dan lain sebagainya. Tentu aset-aset tersebut yang kita hadirkan ataupun kita beli untuk memudahkan proses operasional ayam gepuk Top Global itu sendiri. Termasuklah aset semacam lori dan sebagainya untuk memudahkan proses logistik. Seterusnya mungkin dalam perniagaan ada up and down. Betul. Jadi adakah perniagaan Top Global ini mempunyai sebarang hutang, dan mungkin ada jika anggarannya boleh kita tahu jumlahnya. Anggaran saja. Anggarannya. Kalau misalkan hutang tu honestly alhamdulillah sebetulnya sampai beberapa tahun ke belakang kita tak ada hutang. Alhamdulillah. Tapi karena memang ada beberapa kepentingan lain, di antaranya kita perlukan untuk kepentingan misalkan untuk macam untuk record, untuk buat loan, financing dan sebagainya. So kami memang mengambil financing tahun lepas. Kalau pun memang
hutang-hutang yang itu memang dalam bentuk PSN, macam lori, memang kita ambil financing, ambil loan lah. Itu anggaran berapa kalau total lah? In total kurang lebih mungkin dalam tuh 3 million. Kurang lebih. Ini anggaran kan? Anggaran 3 miliar lah. Okey. Berapakah jumlah modal terkini yang digunakan dalam operasi Okey. sekarang? Kalau sekarang sendiri untuk modal daily operational untuk daily operational sendiri, kalau naik dikatakan kira kasar sekarang ini baru satu item ayam saja lah katakanlah ayam harga dia RM12, satu hari itu keperluan kita adalah RM7.000, sampai di RM12 kali RM7.000. Itu untuk satu outlet? No, untuk seluruh operation kita berbicara HQ. So kurang lebih dari ayam saja maknanya kan kalau RM12 dikali RM7.000 kan kurang lebih dan RM84.000. Betul. Itu untuk satu hari. Dan itu untuk ayam saja, belum item-item yang lain. Itu paling penting loh. Tempe, beras, chili. Iya betul. Ya maybe around Sambal. maybe around 200 lah untuk satu hari. Boleh kita tahu berapakah jumlah modal berapakah anggaran pendapatan bulanan dan juga tahunan? Wow. Ini tapi kita coba spill sedikit lah, maksudnya dalam artian untuk anggaran pendapatan bulanan sendiri memang pasti fluktuatif ya, naik turun dan sebagainya, termasuk apalagi bila masuk masa bulan puasa mesti ada drop sedikit, tapi alhamdulillah macam bulan puasa sebelumnya kita drop sampai 50%, tapi alhamdulillah bulan puasa semalam kita drop just 30% saja. So kalau anggaran tahunan untuk our audit report di 2023 kita kurang lebih dalam 36 miliar. Kalau audit report 2024 average semalam kita baru ini itu kurang lebih dalam 80 to 100 miliar. Untuk 32 itu sebelum, karena itu kan tahun lepas. Oh iya, tahun lepas itu kan mananya cawangan kita pun maybe dalam 30-28 belum lagi penambahan cawangan untuk tahun ini. Untuk monthly untuk anggaran 12 to 15 million. Or maybe 10 to 15 lah. 10 to 15. Okey. Untuk perbelanjaan utama setiap bulan, macam contoh sewa kedai ke? Oh ya, kerja. itu untuk kan itu ada OPEX ya, operational expenditure semacam sewa kedai, kemudian staffing, kemudian itu boleh tahu tak anggaran berapa kalau sewa kedai untuk gaji? Oke, kalau untuk sewa kedai sendiri mesti lain kedai lain sewanya, tapi average kurang lebih dari ada yang minimum dalam 6.000, ada 4.000, tapi ada juga yang sampai 17.000, macam yang dekat Cerasa satu bulan 17.000 sebulan. Iya. 17.000. Kalau untuk staffing pun sama, kira lah kalau satu staff itu salary-nya kurang lebih dalam 2.000, yang take home pay dia orang 2.000. Ada OT tak untuk staff? Ada. Kita ada allowance daripada OT, lepas tu untuk staff cawangan kan beda ya, ada staff manajemen dengan staff cawangan. Kalau staff manajemen macam untuk bonus dia orang memang kita buat yearly. Kemudian kalau untuk staff cawangan sendiri untuk bonus dia orang memang monthly. Jadi memang monthly akan dapat every month. Iya. That's why yang mungkin basic salary dia orang katakan 1.800, 1.900, tapi take home pay dia orang boleh sampai 2.500. 2.500. Dan itu pun memang betul-betul macam kira kalau dia tak merokok, kalau dia memang bersih lah. Sebab makan kita sediakan, tempat tinggal pun kita sediakan. So bersih. So utility bahan mentah average. Kalau utilities kan macam elektrik, ini dan sebagainya. Elektrik average kurang lebih dalam untuk elektrik saja kurang lebih dalam 2 ke 3 ribu lah sebulan. Different of cawangan mana ya. Kurang lebih semacam. Untuk bahan mentah semua? Kalau untuk bahan mentah ya tadi ya, kalau ikutkan kalau ayam saja macam tu, kalau kita kan satu hari 200k,
Ya kalau 1 bulan berarti tinggal dikali 30. Jadi 30 hari ya. 6 juta. 6 juta. Terusnya bagaimana Pak Bambang merekodkan transaksi perniagaan harian? Oke, untuk transaksi perniagaan harian memang kalau kan setiap hari cashier dekat setiap cawangan dia orang akan buat report ketika masa closing. Dia akan buat report yang mana nanti akan di recap oleh tim finance. Lepas itu akan diinput oleh tim finance kepada sebuah sistem, ada macam buku dan sebagainya. Sistem finance banyak lah, ada macam sistem account dan sebagainya. So as simple like that gitu kan. So nanti daripada finance sendiri memang macam-macam. Maksudnya ada yang dia bagian record saja, ada yang dia bagian untuk payables, ada yang bagian receivables. Maksudnya yang bagian ini kan bagian receivables yang akan record income, tapi ada juga yang tim finance yang memang dia itu record untuk payment saja. Nah, ada juga tim yang memang dia itu record untuk invoicing ke setiap cawangan. Karena tadi kan kita ada beberapa cawangan yang dia itu under licensing ataupun investing. So dia orang akan beli barang daripada kita. So kita akan bagi invoice dengan dia orang untuk bayar barang-barang yang kita kirim setiap harinya. Kurang lebih macam. Okey, siapa yang bertanggungjawab catat data ni? Data keuangan. Data keuangan. Okey, kami sendiri sekarang untuk finance ada kurang lebih dalam 8 orang. So memang ada 8 orang, tapi di antara 8 di atas 8 orang itu ada BOD yang memang karena Top Global ini kan berenam ya, 6 orang. Saya dengan partners ada 6 orang. So ada yang untuk urusan finance itu ada BOD sendiri yang akan lead. Ada 1 sampai 2 orang yang untuk lead finance ini. Seberapa kerap rekod disemak atau dikemas kini? Daily. Monthly. Daily ke monthly? Daily. Maksudnya kalau ni kiranya daily lah. Karena daily. Kita semak kan senantiasa Setiap daily. hari. Meskipun di setiap every month mesti akan ada namanya SOPL kan, setiap profit and loss. Tapi untuk proses kemas kini data ni memang kita buat daily. Setiap hari memang kita buat. So sehingga kan karena restoran ini kan daily cash flow ya. Cash flow-nya every day kan. So memang non stop kan. once kita miss 1 hari saja tak buat record, itu akan pening semua. Masalah besar. Akan wah ini akan tak tally jadinya. Karena setiap cashier ataupun supervisor setiap malam dia orang kena cash in ataupun kena cash depositkan duit itu ke dalam account bank company. Oh Setelah closing buat report kan dia orang pegang uang yang cash tu di cash in kan, atau didepositkan. Rasa tadi macam dah menjawab ni kompak juga ni. Adakah laporan kewangan seperti untung rugi dibuat setiap bulan atau ada SOPL tadi. Betul. SOPL setiap bulan. SOPL setiap bulan. Okey, apakah kelebihan cara merekodnya yang digunakan sekarang? Kelebihan dia. Okey. Kalau sebelum ni kita gunakan cara record yang memang nak dikatakan macam manual lah. Macam kita nak input ini, input kat sini, input kat situ. Tapi yang sekarang alhamdulillah kita dah menggunakan satu sistem yang mana once kita input dekat sini, otomatik akan langsung terinput ke mana-mana. Nah, termasuk kita pun sekarang tengah build satu sistem yang mana sistem tersebut memang integrated dengan semua, dengan Central Kitchen, dengan ini semua dan lain sebagainya. Cuma itu dia punya kekurangan dia mungkin lebih mahal ke? Ya pasti. Untuk sebuah sistem kira macam sebuah investment ya. Investment dalam dalam sistem itu untuk cost di awal memang cukup tinggi mahal untuk sistem. Tapi once ketika sistem itu dah settle, memang flow proses untuk input data kemudian kemas kini dan semuanya lebih mudah dan lebih tally. Sekurang-kurangnya kita boleh mengurangi ataupun meminimalize human error. Karena sekarang dengan staff finance ada kurang lebih 7-8 orang, human error itu masih ada. Tersalah input lah, tersalah letak, sepatutnya letak angka 10 tapi tertambah 1 0 jadi 100. Oh jadi dan dia tak tally. Dia tak tally.
kurang lebih macam. Inilah Ni dah lah kira termasuk dengan Nina tadi kan? lambat dia semua. Dia nak kelebihan dan kekurangan. Okey, tadi dah cakap kekurangan. Okey. So rasanya itu saja. Oh, dah habis. Okey. Itu saja. Untuk sesi ni lah. Okey. Okay. Terima kasih Okey. di atas temu bual ni. Okey. Sama-sama.